Shalom Ibu-Ibu, hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan mengenai perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Perumpamaan ini ditulis di 3 kitab Injil, yaitu Matius 13 ayat 1 sampai 23, Markus 4 ayat 1 sampai 20, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Nah, di perumpamaan tentang seorang penabur ini, Tuhan Yesus menceritakan adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kemudian setelah Yesus menceritakan perumpamaan ini, murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya, apa artinya perumpamaan itu? Nah, kemudian Yesus ngejelasin. Tuhan Yesus bilang, benih itu adalah firman Tuhan. Nah, yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Akhirnya firman itu diambil oleh si jahat. Nah, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan, maka orang itu segera murtad. Kalau yang jatuh di tanah yang bersemak duri, itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Nah, kalau yang jatuh di tanah yang baik, itu orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, ibu-ibu, kita tentu ingin menjadi tanah yang baik. Orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, menyimpannya dalam hati, melakukannya, dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, dalam perumpamaan ini, selain benih, selain tanah, nah Tuhan juga ada mengatakan tentang si penabur. Karena judul perikop ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Juga diawali dengan kalimat adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Jadi dari perumpamaan ini Tuhan juga ingin kita menjadi seorang penabur. Penabur yang terus menabur. Menabur Injil, menabur firman Tuhan kepada semua jenis hati manusia. Nah, mungkin hati manusia yang kita tabur itu masih merupakan tanah pinggir jalan, atau tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, atau juga sudah jadi tanah yang baik. Nah, kita nggak tahu, tapi tugas seorang penabur adalah terus menabur kepada semua jenis hati manusia, tanpa memandang rupa, tanpa memandang kesempatan. Jadi kapan saja, di mana saja, siapa saja, kita tabur Injil, kita tabur firman Tuhan. Nah, mungkin juga kita nggak bisa melihat hasilnya secara cepat atau secara instan, karena benih perlu waktu juga untuk bertumbuh. Tugas seorang penabur adalah tetap menabur atau terus menabur.
Nah, masalah dia jadi bertumbuh atau berbuah itu tergantung dari tanahnya. Nah, jadi untuk pertobatannya, menghasilkan buahnya, itu adalah urusan Allah dan tanah hati orang itu. Bukan tanggung jawab penabur. Pada suatu hari, ada orang yang bertanya ke Mother Teresa, Ibu kan sudah melakukan banyak kebaikan, membantu orang-orang miskin di Kalkuta. Tetapi Ibu kan juga tahu, masih banyak orang miskin yang terabaikan. Kalau gitu apa Ibu merasa gagal? Dan pada waktu itu, Mother Teresa menjawab, anakku, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Nah, ibu-ibu, karena itu biarlah kita melakukan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang penabur dengan setia, terus menabur. Nah, mungkin kita belum melihat hasilnya, kita belum melihat ada pertobatan atau buah dari yang kita tabur itu. Nah, tapi jangan merasa gagal, jangan merasa putus asa, lalu berhenti untuk menabur. Karena tanggung jawab kita adalah setia untuk menabur. David McCasland, seorang penulis di Renungan Santapan Rohani, dia menulis di tanggal 14 Mei 2017. Saya menerima email istimewa dari seorang wanita yang menulis, Ibu Anda pernah menjadi guru kelas 1 saya di Putnam City pada tahun 1958. Beliau adalah guru yang hebat dan baik hati, tetapi juga sangat tegas. Beliau mengharuskan murid-muridnya menghafal Mazmur 23 dan mengucapkannya di depan kelas. Saya sangat ketakutan. Itulah sekali-sekalinya saya membaca Alkitab, sampai kemudian saya menjadi orang Kristen pada tahun 1997. Saya pun teringat pada Ibu Anda saat saya membaca kembali Mazmur 23. Email dari mantan muridnya itu diakhiri dengan kalimat, tentu saja ada banyak orang yang telah mempengaruhi perjalanan iman saya setelah saya percaya kepada Tuhan. Meski demikian, saya selalu mengenang Mazmur 23 dan kelembutan Ibu Anda dalam hati saya. Nah, selama 20 tahun, ibu saya mengajar murid-murid kelas 1 di sejumlah sekolah negeri. Sambil mengajar anak-anak membaca, menulis, dan berhitung, beliau menaburkan benih-benih kebaikan dan kabar tentang kasih Allah. Benih kasih Allah yang ditaburkan hari ini mungkin akan menghasilkan tuaian yang luar biasa kelak. Nah, ibu-ibu, ibu dari David McCasland ini baru menghasilkan tuaian selama 39 tahun. Jadi wanita itu lagi disuruh menghafal Mazmur 23 itu tahun 1958. Tapi dia baru menjadi orang Kristen di tahun 1997. 39 tahun kemudian. Nah, begitu juga mama saya dulu mendoakan papa saya untuk terima Tuhan Yesus itu selama 36 tahun. Nah, mungkin kita menabur tidak langsung melihat hasil tuaian itu. Tapi
taburan hari ini mungkin akan menghasilkan tuaian luar biasa kelak. Jadi, jangan berhenti menabur, jangan putus asa, jangan merasa gagal, teruslah menabur dengan setia. Karena di 1 Korintus 3 ayat 6, Paulus juga menulis, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi, lakukan tugas kita dengan setia, menanam, menyiram, tetapi Allah yang akan memberi pertumbuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.